Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. How are you today? I hope that you always in a good condition. Semoga kalian tetap dalam keadaan yang baik. Nah, hari ini kalian akan belajar kembali bersama Miss Ihda. So, before we start our lesson today, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, I'm so sorry if my voice is bad. Maaf kalau mungkin suara saya sedikit terdengar kurang enak, because I'm not in a good condition, karena saya dalam keadaan yang kurang baik. But I hope you can still enjoy my explanation and also understand what I explain. Tapi semoga kalian tetap bisa memahami dengan baik apa yang saya sampaikan dan juga menikmati penjelasan dari saya. So, are you ready to study today? Sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, kalau di minggu kemarin kita kan sudah belajar tentang materi in order to and so that clause. Nah, sekarang kita akan belajar tentang materi narrative text. So, keep watching the video. What is narrative text? Apa itu teks naratif? So, a narrative text is an imaginative story to entertain people. Jadi, teks naratif adalah sebuah teks yang berisi tentang cerita imajinatif yang bertujuan untuk menghibur orang. Jadi, naratif teks ini adalah sebuah cerita imajinasi atau cerita karangan yang dibuat untuk menghibur orang. Nah, itu berarti bahwa teks naratif ini ceritanya hanya karangan belaka, bukan kisah nyata. Selanjutnya, kita akan membahas the purpose of narrative text atau tujuan dari narrative text. So, the purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story. Jadi, tujuan dari dibuatnya cerita atau teks naratif ini adalah untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita yang disampaikan. Jadi, tujuan ini sama seperti yang sudah Miss sampaikan di definisi tadi, bahwa naratif teks atau cerita naratif ini dibuat untuk menghibur orang dengan cerita yang disampaikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas generic structure of narrative text atau struktur umum dari narrative text. Nah, narrative text sendiri mempunyai 4 generic structure. For the first structure is orientation. Jadi, structure yang pertama adalah orientation. So, what is orientation? Orientation is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Jadi, orientation di sini berisi tentang pengenalan tokoh, tempat dan waktu terjadinya cerita, yaitu meliputi siapa, apa, kapan, dan di mana cerita tersebut berlangsung. Jadi, orientation ini adalah opening atau pembuka dalam suatu cerita yang berisi tentang pengenalan tokoh, tempat, dan waktu terjadinya cerita tersebut. Selanjutnya, generic structure yang kedua adalah complication. So, what is complication? Complication is where the problems in the story developed. Jadi, complication ini adalah di mana permasalahan dalam sebuah cerita itu muncul atau mulai terjadi dan berkembang. Jadi, kalau di orientation tadi berisi tentang pengenalannya atau masih berupa cerita umum saja, sekarang di complication ini sudah mulai muncul permasalahan-permasalahan atau konflik di dalam cerita tersebut. Selanjutnya, generic structure yang ketiga adalah resolution. So, what is resolution? Resolution is where the problems in the story is solved.
Jadi di resolution ini masalah yang ada di dalam cerita sudah selesai atau ada dalam tahap penyelesaian, secara baik happy ending maupun buruk atau bad ending. Jadi kalau di complication tadi masalahnya muncul dan berkembang, maka di resolution ini masalah-masalah tersebut mulai mendapat solusi atau mulai mendapat penyelesaiannya. Kemudian generic structure yang terakhir adalah coda atau reorientation. Jadi selain coda, generic structure yang keempat ini juga disebut sebagai reorientation. So, what is reorientation? Reorientation is lesson from the story atau makna atau pelajaran yang bisa kita ambil dari dalam cerita. Jadi di reorientation ini terdapat makna atau pelajaran yang bisa kita ambil dari dalam cerita tersebut. Misalnya, kita harus menjadi seseorang yang jujur, atau kita harus menghormati orang tua kita, seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjut membahas mengenai the characteristics or language feature of narrative text. Jadi, sekarang kita akan membahas mengenai karakteristik atau ciri-ciri kebahasaan yang ada pada teks naratif. Nah, teks naratif sendiri mempunyai 4 karakteristik atau ciri kebahasaan. So, for the first characteristic or language feature is past tense. Jadi, karakteristik atau ciri kebahasaan yang dimiliki oleh teks naratif yang pertama adalah menggunakan past tense. Nah, masih ingat kan apa itu past tense? Past tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan atau menceritakan kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Kemudian, karakteristik atau ciri kebahasaan yang kedua yang dimiliki oleh naratif teks adalah menggunakan adverb of time atau keterangan waktu. Jadi di dalam cerita naratif ini selalu ada keterangan waktu. Misalnya, once upon a time, one day, and etc. Kemudian lanjut ke karakteristik atau ciri kebahasaan yang ketiga adalah specific character atau menggunakan karakter yang spesifik. So, the character of the story is specific, not general. Jadi karakter atau tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita naratif merupakan karakter atau tokoh yang spesifik dan bukan karakter atau tokoh yang general atau umum. Misalnya Cinderella, Snow White, Alibaba, and etc. Jadi bukan seperti princess, seperti itu. Karena kalau princess kan secara umum, karakter secara umum atau general, sedangkan secara spesifiknya kan ada Cinderella, Snow White, Rapunzel, and etc. Kemudian karakteristik atau language feature yang terakhir atau keempat yang ada di dalam naratif teks adalah menggunakan direct speech atau ungkapan secara langsung. Jadi di dalam cerita naratif ini pasti menggunakan ungkapan secara langsung. So, direct speech di sini dimaksudkan untuk membuat cerita lebih hidup, atau it is to make the story lively. Misalnya, Snow White said, "My name is Snow White." Nah, direct speech seperti ini bisa membuat cerita lebih hidup. Nah, direct speech di sini biasanya berbentuk percakapan atau dialog antar tokoh yang ada di dalam cerita, atau terkadang bahkan direct speech ini dilakukan secara monolog oleh tokoh di dalam cerita.
Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi naratif teks. So, sampai di sini, do you understand? Apa kalian sudah paham? Good. Sekarang kita akan melihat video yang berisi tentang contoh cerita naratif teks. Nah, contoh cerita naratif teks ini adalah sebuah legenda. So, simak baik-baik ya. Long time ago, lived a girl with her mother at a mountain near a town in Kalimantan. The girl's name was Darmi. Darmi is very beautiful. Every day, she wears makeup and her best clothes. She always wants to be rich and beautiful. She never helped her mother. She is very lazy and spoiled a girl. One day, her mother asked Darmi to accompany her to the market. Okay, but I don't want to walk beside you. You have to walk behind me. With a sad heart, her mother agreed. So, Darmi walked in front of her mother. Her mother followed behind her. The girl and her mother looked very different. The girl looked very beautiful in her pretty dress, while her mother looked very old in her simple dress. On the way to the market, people greeted the beautiful girl and asked who the old woman behind her was. Then the girl replied to them, "She is my servant." Her mother was very sad, but she couldn't do anything. She opened it for the insult. Then she said to Darmi, "Darmi, what could you keep telling those people that I am not your mother?" And Darmi said, "Mom, I have to do that because I don't want them to laugh at me. If they find out that you are my mother, we look so different." "Enough, Darmi. You've hurt me so deep that I can't stand on it any longer. Whoever and whatever I am, you must honor me as your own mother," said her mother. Her mother couldn't bear the pain anymore. She prayed to God to punish her daughters. "My dear Lord, I can stand my daughter's behavior. She's been too far in hurting me. Please give her a punishment to make her feel sorry for what she has done to me." And God answered her prayer. Slowly, Darmi's legs turned into stone and process continued to upper part of the girl's body. The girl began to be panicked. She felt sorry and cried for her mother's help. "Mom, please forgive me," said the girl, but it was too late. Finally, her whole body turned into stone. Until now, people can still see the tears falling down the stone. That's why the stone is called Crying Stone. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. I hope you can understand our material well. Semoga kalian bisa memahami materi kita hari ini dengan baik. So, that's all for me. Sekian dari saya. Don't forget to keep spirit to learn. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar, meskipun belajarnya harus di rumah. So, that's all for me. Have a nice day and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.